Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prabowo Arya Musina dari kelompok Ampere akan meresum materi IoT untuk optimalisasi implementasi dalam pemantauan dan pengendalian energi yang efisien. Sebelum masuk materi yang pertama, mari kita lihat video penjelasan dari referensi yang saya temukan di YouTube. Konservasi energi difokuskan pada perilaku penggunaan energi dengan cara-cara rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang memang benar-benar diperlukan. Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. Maka dari itu, diperlukan manajemen yang tepat untuk pengelolaan energi yang efisien. Manajemen energi penting dilaksanakan di semua sektor dan secara khusus diwajibkan bagi pengguna energi yang mengkonsumsi energi lebih besar atau sama dengan 6.000 ton of oil equivalent atau setara dengan 69 gigawatt hour per tahun. Penerapan manajemen energi bagi perusahaan bermanfaat dalam mengurangi biaya produksi serta meningkatkan daya saing, sehingga diharapkan kelangsungan usaha dapat terjaga serta mampu menyerap tenaga kerja. Efisiensi energi juga menjadi tanggung jawab semua pihak. Saat ini, pemerintah telah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM dan label tanda hemat energi yang bertujuan melindungi serta memberi informasi kepada masyarakat dalam memilih peralatan rumah tangga yang efisien dan hemat energi. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya efisiensi energi dengan membeli peralatan rumah tangga berlabel tanda hemat energi yang memastikan bahwa produk tersebut telah memenuhi kriteria hemat energi. Sebagai bentuk apresiasi untuk terus menggalakkan peningkatan perilaku dan budaya efisiensi energi, Direktorat Konservasi Energi menyelenggarakan penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi atau PSBE setiap tahunnya. Pemenang PSBE akan mendapatkan pendampingan untuk diikutsertakan dalam ajang penghargaan efisiensi energi tingkat regional ASEAN maupun internasional. Wakil Indonesia sudah 3 tahun berturut-turut berhasil menjadi juara dalam Energy Management Leadership Award di tingkat internasional. Ayo, kita dukung kebijakan pemerintah ini agar negara kita dapat mewujudkan ketahanan energi dan mengurangi pengurasan sumber daya energi, serta mendukung penurunan emisi gas rumah kaca. Nah, setelah menyimak video materi pertama, maka efisiensi energi atau ketepat gunaan tenaga adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan dalam menggunakan sebuah peralatan atau bahkan sistem yang berhubungan dengan energi seperti yang sudah dijelaskan di video tadi. Nah, contoh efisiensi energi itu yang pertama dengan menggunakan atau mengurangi pemakaian lampu yang tadinya 8 jam menjadi 6 jam, kemudian menggunakan listrik secukupnya saja, terus menggunakan air secukupnya saja, dan mematikan lampu ketika di siang hari. Kemudian ada juga manajemen energi. Manajemen energi adalah suatu program yang direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis untuk memanfaatkan energi secara efektif dan efisien dengan melakukan perencanaan, pencatatan, pengawasan, dan evaluasi secara kontinu tanpa mengurangi kualitas produk pelayanan.
Contohnya itu seperti sorry, di sini saya tidak ada contohnya. Kemudian ke materi kedua. Sebelum ke materi kedua, mari kita menyimak video referensi yang saya dapatkan dari YouTube. Internet, benda ajaib yang bikin kita bisa ngirim dan nerima foto, pesan singkat, suara, video, atau bahkan game yang ratusan giga ukurannya. Tapi meskipun dipakai tiap hari, mungkin sampai sekarang kita masih belum tahu gimana semua hal tadi itu bisa nyampe di gadget kita. Apakah mereka melayang begitu aja? Gimana bentuk internet sebenarnya? Dan gimana caranya internet sendiri itu bisa bekerja? Simpelnya banget, internet itu adalah jaringan komputer-komputer di dunia yang tersambung pakai kabel. Sama kayak kita waktu ngirim surat ke sahabat pena, setiap data yang kita kirim ataupun terima, mau pakai HP, laptop, atau di TV pinter kita, pasti butuh alamat, penyedia jasa internet, kabel-kabel super ribet, dan pusat data yang nyimpenin apa aja yang kita butuhin. Misalnya, setiap kali kita ngirim video kucing lucu ke grup keluarga, gadget kita bakal mecah datanya jadi kecil-kecil. Ngubah itu ke kode, lalu dikirim ke penyedia layanan internet yang disambungin pakai alat penghubung alias router. Lalu kode itu ngelewatin ke router-router lain sampai akhirnya nyampe di server yang dituju. Dan balik lagi ngelewatin semua proses tadi sampai akhirnya tiba ke gadget penerimanya. Kalau lihat penjelasan tadi, kita sekarang tahu bahwa ya, walaupun sering nonton YouTube dari HP, nyatanya seluruh internet kita itu ngegunain kabel. Dan fakta lebih gilanya lagi, semua koneksi internet kita sebenarnya disalurin lewat kabel-kabel super panjang jauh di dasar laut sana. Ya, kabel fiber optik inilah yang ngehubungin kita dengan pusat segala data yang ada di internet. Dan bisa dibilang mereka lah yang menyatukan kita semua. Lewat kabel ini, kita emang bisa nikmatin banyak hal. Dari mulai download makin cepet, ngirim tugas gak pakai lama, main game tanpa nge-lag, sampai nonton video tanpa harus mogok di tengah jalan. Tapi lebih jauh lagi, bayangin kalau infrastruktur digital kita makin maju. Kabel-kabel canggih bawah laut tadi bisa ngebantu pedagang online jualan barang atau jasanya bahkan sampai ke luar negeri. Dan yang paling penting, kita juga bisa mulai ningkatin banyak hal. Dari mulai keamanan digital, layanan kesehatan, teknologi industri, dan tentu aja ngebuka akses pendidikan buat seluruh rakyat Indonesia. Tapi itu semua butuh satu hal. Kerjasama dari banyak pihak yang terlibat di belakangnya. Ada penyedia layanan internet atau ISP yang mastiin kita dapat akses internet lewat infrastruktur digital. Platform teknologi yang jadi tempat segala informasi bisa kita akses. Dan tentu aja pemerintah yang bikin aturan supaya semuanya bisa berjalan lancar. Nggak cuma bikin gedung tinggi dan jalan di mana-mana, negara-negara dunia sekarang berlomba-lomba bikin internet bisa diakses buat seluruh warganya. Di era informasi kayak sekarang, mungkin kecepatan internet bisa jadi cara buat bikin kita makin sejahtera sama-sama. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, setelah menyimak video tadi, sebelum ke IoT, itu harus mengetahui internet dulu. Nah, apa itu internet? Internet adalah singkatan dari Interconnection Network sebagai jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Internet memungkinkan Anda berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dengan siapa saja. Kemudian masuk ke materi ketiga, yaitu Internet of Things. Internet of Things atau IoT merupakan teknologi yang memungkinkan benda-benda di sekitar kita terhubung ke jaringan internet.
Teknologi ini ditemukan oleh Kevin Aston pada tahun 1999. Hingga saat ini, teknologi IoT sudah dikembangkan dan mulai diaplikasikan. Salah satu produknya yang paling akrab dengan kita adalah layanan GPS. Cara kerjanya, setiap benda yang terhubung ke internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Bayangkan, ketika kita meninggalkan rumah, ternyata lupa mematikan TV, kita bisa mematikan dari jarak jauh hanya dengan mengirim pesan ke rumah kita. Rumah, tolong matikan TV. Bahkan bila kita sedang dalam perjalanan dan tiba-tiba terjadi kecelakaan, CCTV di jalan raya dapat mendeteksi adanya kecelakaan lalu lintas, lalu mengirimkan informasi pada sistem dan mengabarkan pada rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulans. Sementara itu, jam tangan pintar yang digunakan oleh korban kecelakaan dapat memberi informasi tentang kondisi tubuh korban dan memberi kabar pada keluarga atau kerabat terdekat. Saat ini, Indonesia sendiri sudah menerapkan IoT pada proyek-proyek Smart City di 23 kota. Ada juga startup seperti Gignesia yang menjadi wadah bagi developer IoT di Indonesia. Jadi, sangat mungkin jika suatu hari nanti di rumah kita muncul iklan-iklan dadakan. Atau bahkan meme tentang curhat sama tembok bisa benar-benar terjadi. Nah, setelah menyimak materi atau video Internet of Things tadi, Internet of penjelasan Internet of Things menurut saya sendiri adalah Internet of Things adalah sebuah konsep yang terhubung dengan perangkat sebagai media komunikasi berbasis internet. Dengan adanya IoT, seorang user dapat saling terhubung dan berkomunikasi untuk melakukan aktivitas tertentu, mencari, mengolah, dan mengirimkan informasi secara otomatis. Dan yang terakhir adalah Hai semuanya, balik lagi di YouTube Belajar Gratis. Di sini saya mau menjelaskan bab 4, apakah IoT Gateway? Kita ke penjelasan. Yang pertama, gateway di Internet of Things. Pengertian gateway Internet of Things atau IoT adalah bagian integral dari ekosistem IoT. Ia menangani komunikasi antara sensor lokal dan pengguna jarak jauh dengan rangkaian fungsi lainnya. Gateway sensor dan perangkat IoT adalah bagian yang sangat penting ketika keamanan dan pengelolaan masuk ke dalam ekosistem. Yang kedua, IoT Gateway Stack. Gateway IoT terdiri. Nah, yang terakhir dari materi ini adalah Gateway IoT. Gateway IoT adalah bagian yang penting dari ekosistem IoT ini. IoT ini memberikan dasar pengembangan aplikasi untuk sensor dan akses perangkat, pengolahan onboard, dan komunikasi untuk aplikasi jarak jauh, namun dengan cara yang aman dan dapat dikelola. Berikut adalah referensi video yang saya ambil dari YouTube. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.